Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta, yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 11 Yogyakarta, yang terhormat seluruh wali murid dan tamu undangan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pelepasan wisuda kelas 12 SMA Negeri 11 Yogyakarta. Selaku MC, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan perwakilan wali murid, yang ketiga pidato perwakilan wali siswa, yang keempat penyerahan siswa dari pihak sekolah ke wali, yang kelima penampilan seni, yang terakhir doa dan menutup. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Untuk Bapak Dr. Kartono saya persilahkan. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya sambutan akan dibawakan oleh perwakilan wali murid. Untuk Ibu Ningsih kami persilahkan. Menjak acara selanjutnya yaitu pidato dari perwakilan wali siswa. Untuk Saudari Kana kami persilahkan. Menjadi acara inti yaitu pelepasan siswa kelas 12 yang dipimpin oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta dan perwakilan wali murid serta perwakilan siswa. Selanjutnya acara pentas seni yang akan dibawakan oleh teman-teman kelas 10 kami persilahkan. Untuk menjaga acara selanjutnya yaitu doa dan penutup akan dipimpin oleh Ibu Anita. Untuk Ibu Anita dipersilahkan. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, para hadirin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah saatnya pada sesi penutupan. Marilah kita menutup acara ini dengan tepuk tangan yang meriah. Adapun saya selaku MC pada perpisahan wisuda ini meminta maaf atas segala salah baik yang saya selaku MC minta maaf jika ada kesalahan baik secara sengaja dan tidak sengaja maupun tidak sengaja. Sekian, selamat malam. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari jadi Ana yang ke-12 tahun. Pagi ini adalah hari yang sangat istimewa karena pagi ini adalah acara untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-12 tahun. Harapannya semoga Ana menjadi anak yang berprestasi dan lebih baik daripada sebelumnya. Oke, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara ini dapat kita lampaui dengan tanpa hambatan.
cukup. Oke, menunjang acara selanjutnya yaitu acara inti. Untuk memeriahkan acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu ulang tahun dan dibarengi dengan meniup lilin dan memotong kue. Silakan. Baik, acara inti sudah kita lakukan dengan sempurna. Selanjutnya acara penutup. Akhirnya acara telah kita lalui bersama. Marilah kita ucapkan terima kasih kepada keluarga Ana karena telah mengundang dan merayakan ulang tahunannya Ana secara meriah. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan memeriahkan acara Ana ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya selaku MC meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidaknyamanannya. Kami ucapkan maaf dan terima kasih. Selamat siang, saat ini saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Nama saya adalah Alia Miranti Armansyah. Saya saat ini sedang melakukan pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Mengapa saya memilih untuk memasuki prodi ini? Karena saya merasa dari awal bahwa saya memiliki kemampuan lebih pada bahasa Indonesia daripada mata pelajaran lainnya. Saya merasa lemah di mata pelajaran lainnya, sedangkan saya merasa saya lebih di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika menceritakan tentang diri sendiri, saya akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan saya. Bisa dikatakan bahwa saya memiliki lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Kelebihan saya yang pertama yaitu saya adalah orang yang tidak percaya diri, karena saya akan merasa canggung bila saya harus berbicara di depan umum. Namun saat ini saya harus bisa menekan kekurangan itu untuk pendidikan yang sedang saya lakukan, karena begitu banyak presentasi atau tugas-tugas yang menuntut untuk saya berbicara di depan umum. Selain itu saya harus memberanikan diri saya agar saya bisa lebih percaya diri. Setelah itu kekurangan saya yang lainnya yaitu saya adalah orang yang sangat lama atau membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan sesuatu. Bisa dikatakan saya adalah orang yang lemot, seperti itu, orang yang lambat. Nah, mengapa? Karena saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan sebuah aktivitas. Contohnya seperti siap-siap untuk berangkat ke kampus, saya membutuhkan waktu 1 jam untuk bisa datang ke kampus dengan tepat waktu. Jadi bila saya ingin untuk tepat waktu, maka saya harus bersiap-siap dari 1 jam sebelumnya. Setelah itu saya adalah anak yang pemarah. Pasti sudah banyak yang setuju bahwa saya adalah orang yang pemarah. Bisa dilihat dari wajah saya. Wajah saya adalah tipikal wajah yang jutek. Maka dari itu mudah bagi orang untuk mengatakan bahwa saya pemarah. Ya, karena memang saya pemarah. Saya bisa marah karena hal-hal kecil yang mungkin hal itu tidak pas di hati saya. Nah, setelah itu saya akan membicarakan tentang kelebihan. Sulit bagi saya untuk mencari kelebihan saya. Mungkin salah satunya kelebihan saya adalah dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi sebelum deadline saya akan mengerjakan tugas-tugas saya lebih dulu atau di awal-awal waktu, sehingga saya dapat mengumpulkan tugas saya secara tepat waktu. Karena hal itu harus dilakukan mengingat saya adalah seorang mahasiswi, sehingga saya harus mengumpulkan tugas-tugas saya tepat waktu, karena itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Selain itu saya adalah anak yang mandiri, karena menurut saya dapat melakukan beberapa hal yang
Mungkin orang lain butuh bantuan, namun saya tidak membutuhkan bantuan, melainkan saya bisa melakukannya dengan diri saya sendiri, seperti itu. Selain itu saya memiliki kelebihan. Saat ini saya belum menemukan lagi kelebihan saya apa lagi, namun cukup itu saja yang dapat saya ceritakan tentang diri saya sendiri, bagaimana saya ini siapa, dan apa kekurangan kelebihan saya. Baik, sekian video tentang menceritakan diri sendiri. Terima kasih. Halo anak-anak, saya akan menceritakan tentang kisah kelinci dan kura-kura. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar cerita ini? Mendengar kisah kelinci dan kura-kura? Lalu, apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian tahu tentang kecepatan berlari atau berjalan kedua hewan ini? Apakah sama atau berbeda? Mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat? Apakah kura-kura? Apakah kelinci? Nah, untuk itu mari kita dengarkan cerita tentang kura-kura dan kelinci. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seekor kelinci dan kura-kura. Kelinci sedang berjalan di belakang kura-kura. Lalu ia mengatakan, "Kura-kura, apakah jalanmu memang seperti itu? Kamu tidak bisa jalan lebih cepat. Kenapa lambat sekali? Aku menunggu di belakangmu. Lambat sekali." Si kura-kura menjawab, "Kelinci, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Jalanku memang seperti ini. Kalau kamu ingin cepat, silahkan duluan." Kelinci pun merasa bahwa kura-kura bisa melawannya. Kelinci berpikir bahwa si kura-kura ini sombong sekali. Dia mengatakan seperti itu. Lalu tiba-tiba kelinci memikirkan suatu hal. Lalu ia berkata, "Kura-kura, kamu angkuh sekali. Bagaimana bila esok hari aku menantangmu untuk melakukan perlombaan berlari? Apakah kamu mau?" Kura-kura pun menjawab, "Kalau itu maumu, aku tidak akan menolak. Aku akan melakukannya." Lalu datanglah esok hari. Esok hari yang ditunggu-tunggu oleh kelinci bahwa ia akan mengalahkan kura-kura. Ia tunggu dengan sangat bergembira. Ketika sampai pada tempat yang dijanjikan, kura-kura sudah menunggu di tempat itu. Lalu ia berkata pada kelinci, Kau sudah datang kelinci. Aku sudah menunggumu dari lama." Lalu kelinci menjawab, "Wah, semangat sekali kamu. Kamu apakah memiliki keinginan untuk menang? Padahal kemarin saja aku menunggumu berjalan di belakangmu lama sekali. Kamu adalah makhluk yang lambat." Dengan keangkuhan kelinci mengatakan hal tersebut kepada kura-kura. Lalu kura-kura menjawab, "Ya, tentu aku bersemangat untuk hari ini. Aku akan mengalahkanmu hari ini." Lalu perlombaan pun dimulai. Perlombaan dipimpin oleh gajah. Gajah akan menjadi wasit dalam perlombaan ini. Ketika di jalan, mereka bertemu. Lalu kelinci pun mengejek kura-kura. "Kura-kura, lihatlah, aku berjalan lebih dulu daripada kamu. Kamu sangat lambat. Aku akan meninggalkanmu." Itu kata kelinci. Di tengah perjalanan, kelinci melihat ada sekeranjang wortel yang ada di bawah pohon. Lalu ia mengambil wortel tersebut lalu memakannya. Kelinci memakan wortel itu dengan lahap sampai-sampai ia merasa bahwa perutnya sangat kenyang. Ia pun tertidur di bawah pohon.
Tidak terasa bahwa kura-kura sudah berjalan melewati pohon di tempat kelinci itu tertidur. Lalu kura-kura berjalan sangat lambat agar langkahnya tidak didengar oleh kelinci. Kelinci tetap tertidur pulas. Tidak berselang lama, kura-kura terus berjalan mengendap-endap pelan-pelan hingga hampir melewati batas finish. Kelinci pun langsung terkaget. Hah, sudah jam berapa ini? Aku sudah melewatkan waktu berapa lama? Ketika ia sudah terbangun, ia mendengar suara sorak-sorak dari gajah. Namun tidak disadari bahwa kura-kura sudah melewatinya dan akan mencapai garis finish. Dengan segera kelinci berlari sekuat-kuatnya untuk mengejar ketertinggalannya. Namun sangat disesalkan bahwa kura-kura telah mencapai garis finish. Gajah pun telah memotretnya. Lalu gajah mengumumkan bahwa pemenangnya adalah kura-kura. Kelinci merasa kesal. Ia merasa bahwa ia tercurangi. Namun gajah memperlihatkan foto yang sudah ditangkapnya. Lihat kelinci. Ini adalah bukti dari kemenangan kura-kura. Kelinci sangat kesal. Ia sangat marah. Ia merasa tercurangi. Lalu ia pun mengatakan pada kelinci bahwa ia menyesal. Ia telah mengatakan hal yang buruk kepada kura-kura. Kura-kura pun memaafkan perbuatan kelinci. Mereka pun menjadi teman dan mereka sangat akrab. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Hadirin, apa yang Anda pikirkan tentang seorang wanita yang sedang mengenyam pendidikan tinggi? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tumbuh kembang anak. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan oleh gender. Pendidikan adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap anak, tidak memandang gender dan tinggi rendahnya sesuatu. Tidak ada perbedaan gender yang membatasi seseorang untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi semua orang, karena pendidikan merupakan tiang kehidupan yang utama. Menurut John Dewey, kehidupan merupakan pertumbuhan. Maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin setiap manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan merupakan proses penyesuaian setiap fase dan menambah kecakapan dan perkembangan seseorang melalui pendidikan, sehingga setiap fase kehidupan didukung oleh pendidikan yang ia miliki. Terdapat sebuah kalimat yang acap kali diutarakan oleh masyarakat. Untuk apa kamu bersekolah tinggi? Jika pada akhirnya kamu akan menjadi seorang ibu rumah tangga dan diam di rumah. Lalu apa masalahnya bila seseorang mendapatkan pendidikan tinggi? Pendidikan bagi perempuan tidak hanya bisa dipakai untuk bekerja. Pendidikan bagi perempuan dapat digunakan untuk mendidik anaknya, memperluas wawasan dan pengetahuan, meningkatkan pola pikir, dan masih banyak lagi. Bahkan untuk memilih pasangan yang berkualitas, pendidikan yang dimiliki oleh perempuan dapat dimanfaatkan. Selain itu, menjadi ibu rumah tangga yang produktif atau wanita karir bukanlah hal yang tabu lagi. Pada
berkualitas. Hadirin, sekian pidato yang saya suarakan. Ubah apa yang terlintas dalam pikiran mengenai wanita yang bersekolah tinggi. Ubah pola pikir itu dengan kias dan mempersiapkan negara yang lebih maju dan berpengetahuan